Nah, ini kejadian viral yang banyak sekali di media sosial. Ada seorang polisi yang berlari padahal saat itu dia sedang cuti menuju ke rumah salah satu warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang lakukan ini jika kalian kena scammer. Nah, ini pesan dari polisi Cina untuk kalian yang kurang paham teknologi. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau update dulu ya untuk pinjaman Go, yang mana ada seorang teman menginformasikan dia ditagih tuh atas nama orang lain yang DC-nya mengatakan kalau dia dijadikan kondar. Tapi hati-hati, sepertinya ini permainan dari DC-nya. Nah, seperti ini informasinya ya. Ini pinjaman Go setan bener ya. No, gue dicantumin sebagai kontak darurat, harusnya cuma menyampaikan aja kan ya. Kenapa malah jadi gue yang diganggu sampai masuk banyak kode OTP dari aplikasi nggak jelas. Sialan banget nih katanya. Nah, saya malah menduga ini temennya pasti nggak nyantumin nomor kamu sebagai kondar, tapi memang DC-nya yang resek, ngobrak-ngabrik semua data di HP-mu, dan ujung-ujungnya malah dia menawarkan untuk menjadikan pinjol, alias untuk menjadikan kamu minjol-minjol di aplikasi lain. Nah, seperti ini kayak di marketingin pinjol ya. Nah, itu teman-teman ya, DC-nya bilang kalau dia dijadikan kondar oleh temennya yang lain, tetapi dia dikirimin kode OTP begitu banyak seolah-olah ditakut-takutin ataupun dimarketingin oleh pinjolnya. Jadi emang sengaja ya model seperti ini teman-teman ya, jangan langsung percaya. Bisa jadi teman kita di sana itu malah enggak pernah mencantumkan nama kalian, bahkan bisa jadi mereka tuh nggak tahu menahu apa yang udah dikerjakan oleh DC terhadap data kalian. Karena emang DC banyak manipulatif seperti ini, mau menjadikan kalian target biar kalian ikut-ikutan pinjol, mau menjadikan kalian adu domba dengan teman kalian padahal dia tidak pernah mencantumkan nama kalian sebagai kondar. Jadi jangan percaya semua kata-kata DC, bisa langsung diblokir ataupun ancam DC-nya aja ketemuan di kantor polisi atau ancam dengan pasal UU ITE karena sudah mengganggu kenyamanan dan bisa mendapatkan data diri kita padahal kita tidak pernah memberikannya kepada si pinjol tersebut. Jadi teman-teman ya, jangan diiyakan karena memang tugas DC itu adalah mengadu domba gitu ya. Dan update lagi dari beberapa teman-teman kita yang ada di lapangan ya, yaitu beberapa pinjol-pinjol yang sudah menurunkan DC lapangan selain dari wilayah Jabodetabek. Nah, kita lihat di sini ada informasinya dari seorang teman di Bandung. Dia ada galbel 15 hari, itu modal nasional sudah datang ke rumahnya. Ya, dengan nominal yang tidak besar, hanya di bawah dari 5 juta saja, dan dia sudah datang berkali-kali untuk modal nasional. Kemudian lagi ada modal, itu datang juga ke rumahnya, itu baru galbel hanya 1 bulan. Sudah datang di wilayah di luar dari Jabodetabek. Kemudian itu datangnya ke alamat KTP. Kebetulan ada seorang teman mengaku dia pernah menjual di alamat mertuanya dan mertuanya lah yang didatangin DC. Kemudian Samir datang juga itu di 1 bulan galbay, datang ke rumah dan menghubungi pihak kantor suaminya. Jadi istilahnya dia nih yang minjam sebagai istri, kemudian suaminya diteror ke kantor suaminya juga. Nah, itu yang terjadi pada Samir teman-teman ya. Kalau udah seperti ini gimana Mbak? Untuk Monas dan ada modal kita hadapin seperti biasa ya. Kalau DC datang kita terima, jangan pernah takut untuk meminta surat-surat perizinannya seperti SPPI, KTP, surat tugas segala macam. Kalau tidak ada, suruh dia pulang. Jangan membuat keributan, yang penting kita bilang informasi dari OJK kalau DC datang ke rumah harus minta itu Pak, mau saya bayar atau tidak, yang penting surat itu ditujukan dulu. Kemudian kalau untuk Samir, sampai ke kantor suami, minta suaminya untuk rekam ya, rekam semua bentuk percakapan dari kantor segala macam, pancing DC-nya dari aplikasi mana, lapor OJK, lapor kepada pihak Samirnya. Bilang pihak ketiga kalian sudah keluar kelewatan batas karena bukan menagih kepada orang yang galbay. Seperti itu teman-teman ya. Memang sebenarnya kayak nonsen lah melakukan seperti ini, tapi
kalau kalian tidak berani mengadukan hal yang sekecil ini, otomatis DC akan membiarkan kelakuan dia berhasil dan kalian ketakutan. Jangan mau membuat DC menang karena tindakannya udah di luar dari undang-undang. Ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi seperti video yang berada baru-baru ini ya, viral, dimana ada seorang petugas polisi yang sedang cuti. Kemudian dia mendapatkan informasi dari kantornya bahwa di sekitarnya itu telah terjadi scammer, dan dia berhasil menaklukkan scammernya hanya dengan melakukan satu tindakan dan semua hubungan terputus. Kita lihat videonya. Nah, ini kejadian viral yang banyak sekali di media sosial. Ada seorang polisi yang berlari pada saat itu dia sedang cuti menuju ke rumah salah satu warganya, yang ternyata warganya itu terlihat sedang terkena scammer karena lama sekali liftnya. Akhirnya dia menggunakan tangga dan sampailah ke alamat yang dituju, dan dilihat seorang ibu sedang menelpon nih seseorang yang langsung buru-buru dia minta matikan. Dan apa yang langsung dilakukan, dia minta untuk ambil jarum. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kartu yang ada dalam teleponnya. Ya, tujuannya ini adalah ingin mempercepat pemblokiran dari jarak jauh. Karena apa? Scammer tersebut bisa saja mengambil data kita dari jarak jauh. Nah, peringatan dari Pak Polisi adalah setiap orang yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan TikTok ataupun e-commerce dengan alasan pesanan bermasalah, klaim asuransi atau pembekuan akun lalu meminta kamu untuk berbagi layar, mengunduh aplikasi atau mengaktifkan aplikasi dari jarak jauh, itu semua adalah penipuan. Dan salah satu caranya adalah segera matikan wifi kalian. Dan peringatan lainnya adalah jika ponselmu sudah dikuasai dari jarak jauh, langkah pertama yang dilakukan adalah mencabut kartu SIM dan memutuskan sambungan internet. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalian tahu kan ya, scammer di Indonesia ini paling banyak itu dari mana? Shopee. Bener kan ya? TikTok. Dari mana lagi? Aku Laku. Dari mana lagi? Tunaiku. Banyak lagi. Ya kan, yang sering sekali paling absen selalu nomor satu itu adalah Shopee, SPinjam, SPayLater yang paling banyak akunnya dibobol. Nah, kalau kalian model seperti ini, tiba-tiba kalian langsung tersadar, langsung cabut nomor di kartu kalian. Karena apa? Teknologi paling tinggi diciptakan itulah dari China. Nah, cara polisi tadi itu bisa dijadikan acuan bahwa mereka pun orang yang paling tinggi teknologinya sering mendapatkan penipuan dan scammer seperti ini. Dan cara yang dilakukan polisi setempat adalah melepaskan kartu dari HP-nya, karena walaupun HP kita mati, tetap data bisa ditransfer dan terhubung oleh si scammer tersebut. Gitu caranya teman-teman ya, karena sudah banyak sekali kita bagikan dengan cara memblokir ini, memblokir itu, terus kita pasang get kontak segala macam. Ternyata itu tidak bisa membatasi perilaku dari scammer. Jangan buru-buru melakukan tindakan apapun, dan kalau bisa aktifkannya sekitar 1 jam. Kalian bisa langsung ke bank terdekat kalian untuk memblokir semua rekening kalian. Gitu teman-teman ya. Karena yang seperti ini banyak terjadi, dan di Indonesia sendiri pun seorang kominfo belum bisa memblokir kejahatan seperti ini. Gitu teman-teman ya, kita lakukan untuk kita dan sebarkan hal baik lagi untuk orang lain. Gitu ya. Oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.